Kali ini kita akan belajar mengenai laju reaksi atau disebut juga sebagai kinetika kimia. Sebelum masuk ke kinetika kimia atau laju reaksi, kita harus pahami dulu pengertian dari konsentrasi. Konsentrasi punya nama lain yaitu molaritas. Konsentrasi A itu akan dilambangkan dengan A, lalu ditutup kotak seperti ini. Pada larutan, konsentrasi adalah mol zat dalam setiap liter larutan, sementara pada gas, itu adalah mol zat dalam setiap liter wadah. Di sini kalian sudah harus paham apa itu pengertian dari mol ya. Kalau kalian belum paham, silahkan dibuka materi kelas 10. Teori tumbukan. Pada dasarnya, reaksi kimia itu dapat terjadi jika dia mempunyai energi yang cukup untuk bertumbukan, dan yang terakhir, dia tumbukannya itu posisinya tepat. Jadi agar dapat berlangsung, reaksi kimia membutuhkan tumbukan dengan energi yang cukup dan posisi yang tepat. Besaran energi yang harus dilalui agar reaksi terjadi disebut sebagai energi aktivasi atau energi minimal agar reaksi dapat terjadi. Sementara posisi yang tepat nantinya dapat dibantu dengan penambahan katalis. Nah, nanti katalis akan kita bahas di slide selanjutnya. Pada dasarnya cuma ada dua faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Yang pertama yaitu energi kinetiknya, yang kedua adalah katalis. Cara kerja mereka berdua berbeda. Energi kinetik sendiri dapat diperbesar dengan cara memperluas permukaan bidang sentuh. Yang kedua dengan cara memperbanyak konsentrasi. Yang ketiga adalah dengan meninggikan suhu atau menaikkan suhu. Pada dasarnya tiga hal ini akan menaikkan energi kinetik. Kalau luas permukaan bidang sentuh dan konsentrasi akan menyebabkan probability tumbukan terjadi itu lebih banyak, sementara kalau suhu akan meningkatkan kecepatan dari partikel sehingga energi kinetiknya juga meningkat. Seperti kita ketahui, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Kalau V-nya meningkat berarti energi kinetik meningkat. Nah, inilah praktikum kita kemarin. Kita kemarin melakukan percobaan CaCO3 direaksikan dengan HCl menghasilkan CO2, H2O, dan CaCl2. CaCO3 yang digunakan pada waktu praktikum kemarin itu adalah dalam bentuk padatan dan ini adalah reaktan. Seperti kita ketahui, reaktan akan berkurang, jadi grafiknya akan turun. Tapi grafik pada laju reaksi itu dia grafiknya selalu melengkung seperti ini. Kalau yang kepingan dia lengkungannya lebih landai, sementara kalau serbuk dia lengkungannya lebih tajam. Dalam artian serbuk lebih cepat daripada kepingan. Ini grafik waktu versus massa dari CaCO3. Semakin lama massanya berkurang. Ini juga semakin lama semakin berkurang, tapi lebih cepat untuk yang serbuk. Ini adalah grafik dengan model yang lain, di mana ini ada partikel A misalnya berubah menjadi partikel hijau, partikel B. Nah, di sini partikel A yang berwarna ungu, lama-kelamaan dia akan berkurang sampai habis. Sementara di saat yang bersamaan, partikel yang hijau terbentuk. Grafiknya melengkung dan naik. Yang ini melengkung dan turun. Selanjutnya adalah katalis. Katalis adalah zat yang membantu reaksi berjalan dengan posisi yang tepat. Karena berlangsung pada posisi yang tepat, maka energi aktivasi reaksi dapat diturunkan. Ingat kembali, energi aktivasi adalah energi minimal agar reaksi dapat terjadi. Di sini ada gambar, ini contohnya pada enzim, karena enzim itu adalah katalis. Ini reaksi tanpa enzim, dia membutuhkan energi sebesar ini, tanpa enzim. Sedangkan kalau dengan enzim, dia yang warna biru ini. Kita lihat di sini bahwa energi aktivasinya dari setinggi ini, turun jadi hanya segini. Kembali lagi ke tadi, konsentrasi itu sama dengan molaritas, pada larutan, mol per liter larutan, pada gas, mol per liter wadah. Kecepatan punya nama lain yaitu rate atau velocity, kecepatan dilambangkan dengan R atau V. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam setiap satuan waktu. Kalau dilambangkan dA per dt, dengan D adalah delta atau perubahan konsentrasi A dibagi dengan perubahan waktu. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan produk dalam setiap satuan waktu. Jadi boleh dirumuskan min dA per dt, min dB per dt, plus dC per dt, lalu plus dd per dt. Di sini kita lihat di sini minus karena reaktan akan berkurang,
Di sini positif karena produk akan bertambah. Ingat kembali reaksi kimia itu seperti halnya kita sedang makan sesuatu, misalnya kita makan spaghetti, maka ini adalah spaghetti, misalnya ini spaghetti, ini pizza, kita makan dua-duanya spaghetti dan pizza. Maka lama-kelamaan spaghetti dan pizza yang kita makan akan habis. Lalu produk yang kita hasilkan yaitu mungkin ini yang cair, ini yang padat. Nah, sama-sama tapi beda kekentalannya ya. EE-nya di dalam septic tank itu kan selalu bertambah. Jadi reaktan itu adalah makanan yang kalian makan yaitu berkurang. Sementara produk itulah EE yang semakin lama semakin banyak di septic tank. Laju reaksi setiap zat ternyata sebanding dengan koefisien. Nah, di bawah ini kalau kalian tidak mengerti nanti aja kita bahas. Kita lihat langsung ke contohnya aja. Misalnya kita punya reaksi 1A, 2B, 3C, 4D. Koefisien adalah 1, 2, 3, 4. Berarti perbandingannya 1 banding 2 banding 3 banding 4. Kalau ini kecepatannya 10, maka ini kecepatannya 20. Maka ini kecepatannya 30, maka ini kecepatannya 40. Nah, selain ada laju masing-masing zat, ada juga namanya laju relatif. Laju relatif itu bukan laju reaksi. Laju relatif adalah kecepatan zat ini dibagi dengan koefisiennya. Jadi laju relatif pada reaksi ini sama. Yaitu kalian boleh cari dengan A berarti 10 dibagi 1. Kalau kalian cari dari C berarti 30 dibagi 3. Kalau kalian cari dari B berarti 20 dibagi 2. Hasilnya sama. Semua laju relatif dari reaksi ini adalah 10. Di sini ada soal. Jika kecepatan laju pengurangan konsentrasi BR2 adalah 3, ini BR2 3, berapa laju pengurangan konsentrasi NO dan laju penambahan konsentrasi NOBR? Nah, kalau ini 3, berarti ini 6. Ini 6. Laju relatifnya kalian boleh cari dari ini, atau ini. Terserah. Kalau dicari laju relatifnya adalah 3. Lanjut. Konsentrasi reaktan akan memberikan pengaruh terhadap jalannya reaksi. Besaran pengaruh yang diberikan dinyatakan sebagai orde reaksi. Di sini adalah gambar grafik orde reaksi. Kalau grafik 0 ini artinya penambahan konsentrasi reaksi tidak merubah kecepatan. Tidak merubah kecepatan. Kalau yang ini, penambahan konsentrasi reaksi ternyata merubah kecepatan berbanding lurus ya, pangkat 1. Kalau ini, perubahan konsentrasi reaksi memberikan perubahan kecepatan berbanding kuadrat. Ini orde 0, orde 1, orde 2. Nanti ada orde 3 dan 4. Ini adalah template dari persamaan laju reaksi. Akan ada 3 jenis persamaan laju reaksi. Yang pertama unimolekuler, di mana reaktannya cuma 1. Di mana rumusnya adalah R sama dengan K, A pangkat X dengan K konstanta laju reaksi dan X adalah orde reaksi A. Nilai K dan X hanya bisa ditentukan melalui eksperimen. Ini adalah untuk yang unimolekuler. Sedangkan kalau yang ini untuk bimolekuler, berarti reaktannya ada 2. Berarti kita tinggal tambah yang persamaan tadi, tambahkan B pangkat Y. K-nya masih sama, X-nya masih sama, Y adalah orde reaksi B. Sementara akan ada istilah tambahan yaitu orde total. Orde total adalah X ditambah Y. Dengan nilai K, X, dan Y hanya bisa ditentukan melalui eksperimen. Lanjut, ini adalah polimolekuler. Kalau polimolekuler berarti tambah C pangkat Z. Sama seperti tadi, hanya bisa ditentukan melalui eksperimen. Nilainya X tambah Y tambah Z adalah orde total. Contoh, kalau kita punya persamaan seperti ini, maka orde reaksi total dari persamaan ini adalah 2 tambah 1, 3. Nah, gitu aja. Kita akan lanjut ke bagian matematika dari laju reaksi. Dasar matematika yang kalian butuhkan adalah 1 pangkat A sama dengan 1, lalu B pangkat 0 adalah 1. B tidak boleh 0. B tidak boleh 0, karena 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Lalu kalau kita punya 2X dibagi 4X, berarti sama dengan 2/4 pangkat X, atau setengah pangkat X. Nah, misal kita punya soal seperti ini. Tabel di bawah ini merupakan data dari reaksi PQ menjadi RS, berarti ini bimolekuler karena reaktannya ada 2. Dari data tersebut tentukan orde reaksi P. Orde reaksi P ini berarti orde reaksi Q berarti yang ini. Orde reaksi total nanti setelah dapat X tambah dapat Y, maka kita bisa tambahkan untuk dapat orde total. Bentar. Saya ini data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Nah, kalau kita mencari orde P, maka kita harus mencari data Q yang sama agar tercipta 1 pangkat Y sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa yang sama di Q-nya adalah data 1, data 2, dan data 3. Kalian boleh variasi dari ketiga ini kalau ser memilih 1 dan 2. Data 1 dan data 2. Ini template-nya adalah seperti ini untuk bimolekuler dengan X dan Y belum diketahui. Lalu kita masukkan data 1. Data 1 adalah V, ini V,
sama dengan K kali A kali B pangkat Y. Lalu kita masukkan data 2. Data 2 berarti V-nya adalah 4V. K, 2A, dan B di sini kita masukkan. Kalau kita bagi sebelah kiri maka sama dengan sebelah kanan. Serubah bentuknya jadi seperti ini. Karena seperti dasar matematika yang sudah diajarkan di awal tadi. Ini bisa dicoret antara V dengan V, K dengan K, A dengan A. Lalu ini tercipta 1 pangkat Y sama dengan 1, di mana B ini akan jadi 1 pangkat berapapun 1. Maka kalau kita sederhanakan jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Itu bagaimana cara kita mencari order P, dengan cara mencari data Q yang sama. Kalau kita mencari order sebentar, berarti X-nya adalah 2. Nah ini tidak perlu dijelaskan ya, harusnya sudah tahu, 2 kuadrat 4, berarti order 2. Lalu kita mencari data order reaksi Q. Jika kalian mencari order Q, maka pilihlah data P yang sama. Berarti data P yang sama bisa 1, 4, dan 5. Di sini saya memilih 1 dan 4 karena, saya memilih 4 dan 5. Agar tercipta 1 pangkat X sama dengan 1. Lalu kita masukkan data 4 dan 5. Bentuk umumnya tadi bimolekuler. Data 4 kita masukkan V di sini sama dengan A 2B. Oke ya. Kita masukkan lagi V sama dengan V sama dengan A 3B. Kalau kita bagi kiri dan kanan, kalau kita coret-coret semuanya, maka akan tercipta 1 sama dengan 2/3 pangkat Y. Berarti nilai Y adalah 0. Setelah kita dapat order reaksi P, order reaksi Q kita tambahkan di order total. Berarti order totalnya adalah 2 ditambah 0, yaitu 2. Persamaan laju reaksi hanya seperti ini. Kita masukkan saja X dan Y-nya, kita masukkan X-nya 2, Y-nya 0. Tapi kalau ini kan bisa dicoret, maka disederhanakan lagi persamaan laju reaksinya adalah ini. R sama dengan K, P, order 2. Lanjut, kalau kita punya soal seperti ini misalnya, order reaksi A, order reaksi B, order total, order persamaan laju reaksi, bla bla bla. Nah kalau kita mencari order reaksi dari order reaksi dari A, nanti kita pakai data 1 dan 2, kita boleh abaikan ini, maka setengah pangkat X sama dengan 1/4 ya. Atau ini 0,02 dibagi 0,08 sama dengan ini pangkat X. Jadi seperti ini saja, langsung masukkan nilai X-nya 2. Kalau kita mencari order B, berarti cari data ini yang sama. Di sini saya menggunakan data 3 dan 4, berarti setengah sama dengan setengah. Setengah pangkat Y sama dengan setengah. Berarti kita dapat order B adalah 1. Lanjut, order total adalah 2 tambah 1 yaitu 3. Persamaan laju reaksi hanya tuliskan seperti ini saja, berarti K, A, order 2, B, order 1. Lanjut, bagaimana cara kita mencari ketetapan laju reaksi? Tinggal kita tulis kembali persamaan reaksinya seperti ini, yang tadi sudah kita dapat. Lalu kita masukkan di salah satu data. Di sini saya menggunakan data 1. Kita masukkan, R-nya adalah 0,02, K-nya belum diketahui, A-nya adalah 0,1 kuadrat, B-nya adalah 0,2. Jadi kita masukkan saja, sehingga ditemu konstantanya adalah 10. Ini 1 per molaritas kuadrat second, ini adalah satuan ya. Konstantanya adalah 10. Kalau tidak percaya nanti coba dihitung sendiri. Nah, ingat kembali bahwa molaritas adalah mol per liter. Maka satuannya bisa diubah menjadi seperti ini. Silahkan coba diutak-atik sendiri. Nah, ternyata setelah kita lihat satuan dalam berbagai order itu berbeda-beda. Satuan berbagai order berbeda-beda. Kalau order 0 satuannya adalah ini, sama seperti konstanta, sama seperti R ya. Molaritas per liter second. Order 2 ini boleh dicoret, jadi cuman S pangkat min 1. Order 1, bentar, tadi saya salah ngomong kayaknya. Order 1, ini bisa dicoret, berarti tinggal S pangkat min 1. Lanjut, order 2, 1, min 1, 1. Order 3, 2, min 2, 1. Di sini kelihatan ada polanya ya, ini polanya. Jadi untuk lambang ini selalu kurang 1 dari ordernya. Lanjut. Bagaimana kalau kita punya soal dengan tipe yang berbeda? Persamaan kecepatan reaksi H2 ditambah I2 bla bla bla, V sama dengan K, H2 order 2, I2 order 1. Jika konsentrasi H2 dinaikkan 2 kali, ini dinaikkan 2 kali, I2 dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi berapa? Laju awal adalah ini, sama seperti persamaannya. Laju setelah konsentrasi berubah, itu kita ubah. VT berarti kita pakai kecepatan akhir, sama dengan K, H2-nya jadi 2 kalinya, I2-nya jadi 3 kalinya. Kalau kita bagi kiri dan kanan, maka kita dapat perubahannya adalah
2 kuadrat ini hilang, jadi 2 kuadrat dikali 3. Udah selesai. Jawabannya adalah 12. Pada soal kedua, reaksi antara NO dan O2 adalah reaksi periode 2 terhadap NO dan periode 2 untuk O2. Jika konsentrasi kedua reaksi dijadikan 3 kali semula, tentukan laju reaksi semula. Nah, kita tinggal tuliskan aja laju awalnya seperti ini, orde 2 terhadap NO, orde 2 terhadap O2. Kita bagi saat berubah, sama seperti tadi, maka ketemu 3 kuadrat, dikali dengan 3 kuadrat, ketemu jawabannya adalah 81. Lanjut selanjutnya. Tipe soal yang berbeda. Harga laju reaksi bertambah 2 kali jika suhu dinaikkan 100 derajat Celcius. Reaksi A ditambah B menjadi C, harga laju reaksi adalah 3 pada suhu 150. Jika reaksi dilakukan pada 550, nilai laju reaksinya berapa? Ada 2 cara untuk mencari jawaban dari soal ini. Kalian boleh menggunakan deret geometri atau pakai cara manual aja. Kalau kalian tidak mengerti deret geometri, ya udah pakai cara manual. Pada saat 150 derajat, kecepatannya adalah 3. Setiap naik 100, kecepatannya jadi 2 kali. Nanti kalau 250 jadi 6. Kalau 350 jadi 12. Kalau 450 jadi 24. Kalau 550 jadi 48. Berarti kecepatan akhirnya adalah 48. Kalau kalian pengen menggunakan rumus boleh. Rumusnya rasionya adalah 2. Sementara, nah seperti ini. Ini adalah rumusnya. Dengan N-1 adalah suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi dengan delta T-nya, kenaikannya berapa derajat gitu. Lanjut. Setiap kenaikan 200 derajat, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada 100 derajat, reaksi berlangsung 32 menit, tentukan waktu reaksi pada suhu 700. Nah, kita boleh menggunakan deret geometri atau pakai cara manual saja. Misalnya kita punya 100 derajat, itu waktunya 32. Suhu naik 200, kecepatan jadi 2 kali lebih cepat. Tapi ingat, ini adalah waktu. Waktu berbanding terbalik dengan kecepatan. Kalau dia 2 kali lebih cepat, berarti waktunya jadi 2 kali lebih pendek. Jadi ini dibagi 2 gitu. Atau dikali setengah. Jadi 16 menit pada suhu 300, naik 200 lagi jadi dibagi 2 lagi jadi 8, naik 200 lagi jadi 4. Nah, jawabannya adalah 4 menit pada suhu 700 derajat Celcius. Kalau kalian mau pakai rumus boleh. Berarti 32 dengan rasionya adalah setengah, orde 0, bla bla bla. Ini adalah pangkat 3 begitu. Dengan delta I-nya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi dengan kenaikan suhu. Berarti 700 dikurang 100 dibagi 200. N-1-nya, nilai N-1. Nah, seperti itu materi laju reaksi. Terima kasih.